kapitalisme itu sifatnya itu sistemik, Pak ya. Jadi dia bukan hanya di persoalan ekonomi saja, jelas politik. Sebuah rezim diperlukan untuk mendukung sistem kapitalisme, itu kita semuanya sepakat tentunya. Tapi tanpa kita sadari, bahkan di pendidikan pun itu sudah masuk. Artinya begini, sistem pendidikan kita itu dibikin hanya untuk menghasilkan orang-orang yang nanti akan dipakai untuk menjalankan mesin kapitalisme itu. Paham maksud saya ya? Tapi sebelum ke sana, coba Ibu jelaskan tentang tadi itu sistem produksi kimia tadi. Iya. Nah, kalau kita saking luasnya Pak ya, kita mau potongnya kemana nih? Kalau misalnya kalau kita mau ngomong masalah pertanian saja ya, pertanian itu kaitannya dengan pertanian organik ya. Pertanian itu kan untuk saat ini itu begitu dikuasai korporasi besar. Apanya yang dikuasai? Seed, benih misalnya. Benih itu pun sudah dikuasai perusahaan seperti Monsanto misalnya. Coba di Google saja. Mereka produsen benih besar-besaran. Nah, petani di dunia ketiga, di dunia negara di Global South yang miskin ini begitu tergantung kepada mereka. Sementara benih itu sendiri sebetulnya kan sudah diciptakan mekanismenya oleh Tuhan, sudah menciptakan bahwa petani itu harusnya bisa bikin sendiri. Toh dulu-dulu sebelum ada Monsanto bagaimana petani? Kalau alamiah kan dia membenih sendiri, ya kan? Jadi misalnya ketika dia menanam bayam, ada sebagian yang bagian plotnya untuk benihnya bayam. Ini udah dipanen, yang ini dibiarkan sampai tua, sampai keluar bunganya. Itu diambil bijinya nanti untuk menanam selanjutnya. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak begitu lagi petani. Satu, mereka sudah malas untuk melakukan itu, ya kan? Karena dia merasa dia bisa beli benihnya. Nah, itu sudah timbul ketergantungan kan? Sudah sebuah sistem besar ini. Ya, ketergantungan terhadap benih ya. Iya, benih. Contohnya saja benih. Kemudian pupuk misalnya. Pupuk, ya kan? Pupuk petani dengan sekarang sudah tidak lagi tahu cara bertani seperti zaman dulu. Dulu petani punya cara bahwa habis menanam ini tanah harus dibalik, ada yang bilang harus dibakar, terus dikasih ini, dia sudah tahu runtutannya untuk membuat tanahnya tetap subur. Ada yang habis ditanam padi harus apa? Saya nggak begitu ingat ya. Ada jagung, ada rotasinya, ya kan? Mereka punya rotasinya. Nah, itu dia sudah nggak ngerti lagi. Petani muda di Indonesia, contohnya negara yang betul-betul negara pertanian ya, itu petaninya sudah nggak ngerti itu lagi. Jadi dia sudah mencari cara mudah saja. Dia nanam, benihnya beli, pupuknya juga beli. Nah, gimana? Apakah itu bukan interlocking? Sesuatu yang saling menutup, mengunci ya? Mengunci bahwa si produsen memproduksi dan si konsumen juga membeli, membutuhkan itu. Itu sistemnya sekarang. Di pertanian saja begitu. Hal yang sama di persoalan makanan misalnya. Hal yang sama juga. Orang sudah begitu tergantung sekarang pada makanan instan. Sudah malas, ibu-ibunya juga udah pelan-pelan tumbuh rasa malas kan, dan juga akhirnya waktu dia sudah semakin terbatas karena dia sudah dari awal tidak mengalokasikan lagi waktu untuk memasak, dia bisa pakai yang lain, sehingga keluarga mereka dibesarkan dengan makanan instan misalnya. Nah, itu juga interlocking lagi, saling mengunci. Kira-kira artinya ada ketergantungan masyarakat kecil terhadap kapitalisme ya. Kemandirian pangan tidak terjadi. Betul. Yang sangat menyedihkan itu yang saya kadang-kadang tidak habis pikir ya dulu, tapi sekarang saya sudah semakin biasa melihatnya. Itu sampai di desa-desa pun makan Indomie kayak gitu kan, mie instan. Makanan nggak sehat. Iya, padahal dia bisa bikin sayur bayam, bisa makan tempe goreng misalnya yang jauh lebih sehat untuk mereka. Tapi dia udah nggak makan itu lagi. Anak muda-mudanya udah lidahnya udah lebih terbiasa, cocok dengan makanan yang itu. Mungkin juga karena ngelihat iklan ya, Bu. Betul. Tiap hari di TV lihat iklan sehingga seleranya itu enggak bisa lepas dari iklan. Ya, jadi sistem kapitalisme tadi saya bilang seperti mesin besar yang dilengkapi dengan semua, dengan media,
dengan iklan ya, advertising itu adalah salah satu penggerak mereka kan. Mereka butuhkan itu luar biasa. Nah, dari refleksi Ibu itu selama 10 tahun, kira-kira sampai sekarang apa yang bisa dikerjain itu dalam skala mungkin kecil gitu? Kira-kira? Saya bahkan melakukan penelitian yang cukup panjang untuk itu, Pak. Jadi PhD saya itu sangat lama, termasuknya sangat lama, karena memang interdisiplin. Jadi bukan satu bidang ilmu saja ya. Di situ kan penelitian saya tentang pembangunan, urbanisasi, kemiskinan, lalu inequality multidisiplin ya. Iya, multidisiplin. Tapi sudut pandangnya apa? Antropologi? Sosiologi, Pak. Jadi karena akhirnya saya di sosiologi, saya melihat potensi komunitas apa yang bisa digerakkan, karena saya melihatnya begini, pada akhirnya orang secara sendiri-sendiri tidak bisa melakukan apa-apa kan dengan sistem besar ini yang begitu merusak dunia ini tadi, dan itu global loh. Jadi artinya di dunia ketiga punya problem sendiri, di negara utara, di negara maju pun punya problemnya sendiri. Saya tidak mengatakan mereka problem free, enggak, dia juga punya masalah. Saya pernah melakukan penelitian di New Zealand, penelitian petani-petani mereka di sana, petani organiknya, ya. Dan saya menemukan jawaban bahwa dia sendiri punya masalah. Padahal negara ini kan termasuk negara maju, dengan punya lembaga penelitian yang banyak, ya, disupport oleh pemerintah. Still mereka punya masalah dengan hal yang sama, kapitalisme global. Dan orang-orangnya di sana pun juga marah-marah, maki-maki masalah itu gitu loh. Jadi di negara kapital memaki-maki kapital juga. Karena mereka sendiri juga nggak berdaya gitu kan. Nah, apalagi di negara seperti ini. Kalau mereka aja begitu, apalagi di sini. Coba, ya kan? Kira-kira kesimpulannya ya Pak Ibu? Nah, kira-kira. Akhirnya saya meneliti kelompok, Pak. Jadi yang saya lihat begini, kalau satu-satu kan nggak bisa bertindak nih. Saya melakukan penelitian terhadap komunitas, kelompok-kelompok, karena itu masuk ke sosiologi. Karena sifatnya saya meneliti kelompok yang saya lihat ada kelompok Islam. Jadi kalau saya cerita tadi, ya, kita melihat cuma kan dari satu sisi ya. Bisa dikatakan saya yang ceritakan tadi problem lingkungan yang ada di Indonesia sebagai negara bekas jajahan dari kacamata ekonomi politik saja. Lalu kita melihat menyoroti kapitalisme global. Tapi bisa dikatakan kalau nanti Pak Ma'ruf baca disertasi saya meletakkan problem lingkungan itu saya melihat dari semua view. Artinya ada banyak view tentang problem lingkungan. Ada yang mengatakan problemnya adalah ekonomi politik seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Ada juga yang mengatakan masalahnya juga berasal dari kultur, budaya, karena tiba-tiba budaya materialisme barat diimpor, lalu orang menjadi konsumtif, ya kan ya. Dan ini masih relate ke yang tadi. Ada yang ketiga problemnya sangat filosofikal, karena persoalannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah tidak lagi memikirkan kesejahteraan manusia yang terdalam, ya. Jadi ilmu dan teknologi itu akhirnya menjadi menghancurkan manusia itu sendiri. Persoalannya lebih bersifat filosofis. Itu arahnya ke kelompok-kelompok seperti deep ecologies, lalu ada yang disebut religious ecologies, itu seperti itu. Lalu khususnya religious ecologies itu melihat masalahnya lebih ke arah spiritual dan moral. Manusia ini mengalami krisis spiritual dan moral, manusia sekarang ini. Jadi mereka melihatnya problemnya bukan cuma sebatas teknologi atau ekonomi, tapi orangnya sendiri mengalami krisis spiritual dan moral. Yang mana masing-masing kalau kita baca, kita bisa melihat kebenaran di semuanya, gitu ya kan? Jadi karena adanya view yang banyak ini tadi, maka bisa dikatakan sampai hari ini tidak ada single view di dalam environmental studies penyebab kerusakan lingkungan dunia ini apa, ya. Jadi karena itu dalam penelitian saya harus membagi problem di dunia utara dan problem-problem di negara bekas jajahan, dan itu beda.
Dan saya melihat kekhasan masalah di dunia bekas jajahan itu tadi, ya kan? Karena penjajahan yang panjang itu juga membuat mereka juga terkolonize mind-nya, pikirannya. Sehingga kolonisasi pikiran itu tadi membuat mereka menjadi ikut-ikutan dengan mudah. Orang Indonesia itu sangat mudah ikut-ikutan apa saja yang ada di barat misalnya, ya kan ya. Padahal belum tentu itu bagus untuk sustainability, misalnya persoalan lingkungan. Orang di barat sendiri yang rusak duluan, sekarang dia udah sadar memang, tapi dia dulu yang dulu merusak, tapi ya kan? Di sini mencoba diadopsi ya. Kira-kira seperti itu, ya kan? Jadi pada akhirnya saya kalau kita melihat dari satu sisi persoalan dunia ketiga, memang kita bisa jadi tidak ingin berpartisipasi dalam mengatasi problem ini secara global. Bisa. Dalam arti secara sentimentally kita jadi kesal gitu, ya kan ya. Dan itu hal yang sering muncul bagi kami yang mempelajari problem lingkungan di dunia ketiga. Padahal saat ini, kalau saya ngomong saat ini ya, saat ini tuh sekarang di titik ini, in this point of history, kita ini mengalami satu titik problem lingkungan itu sudah begitu global dan butuh kolaborasi bersama antara negara maju sama negara bekas jajahan, ya. Karena apa? Contohnya nih, udah 3 kali atau 4 kali Earth Summit dibuat untuk persoalan climate change, perubahan iklim. Itu kan membutuhkan pengurangan emisi, penurunan emisi gas rumah kaca, greenhouse gas emission, ya kan ya. Akan tetapi tidak pernah ketemu, tidak pernah mencapai agreement. Pengurangan emisi kan? Nah, karena pengurangan emisi itu kan berarti mengurangi industrialisasi. Nah, dan itu tidak mungkin ya? Tidak mungkin karena masing-masing negara ingin mempertahankan progres ya. Yes. Mempertahankan pertumbuhan ekonominya, ya kan? Dia ingin tetap pertumbuhan ekonominya bagus. Gimana mau disuruh berhenti? Terutama negara-negara berkembang yang masih baru merdeka, dia bisa bilang, "Iya, kalian udah duluan." Nah, kita kan misalnya kayak begitu, ya kan? Nah, itu sudah dicoba diatasi sih. Mereka punya kayak standarisasi ya. Jadi untuk negara maju begini sekian persen, turunnya lebih banyak. Negara-negara berkembang turunnya cuma dikit aja, kira-kira kayak Dan gitu. Penjualan emisi juga terjadi ya. Carbon trade itu kan. Tapi itu juga nggak jalan. Maka itu saya tulis di dalam artikel saya yang barusan dipublish oleh Equinox, itu saya secara detail saya tulis di situ ya, kelemahannya masing-masing. Jadi bisa dikatakan saat ini dunia itu perlu global social contract global. Nah, itu di artikel yang saya tulis di Equinox itu saya bicara tentang kontrak sosial secara global yang saat ini diperlukan, tapi nggak pernah terjadi. Kita mau bicara di Bali waktu itu juga tidak berhasil, di Copenhagen juga tidak berhasil. Yang pertama apalagi ya kan yang di Kyoto itu Kyoto Protocol itu kan negara seperti Amerika kan dia tidak mau tanda tangan kan. Jadi bisa dikatakan semua memperjuangkan kepentingan negaranya sendiri-sendiri gitu. Ya. Oke, dalam konteks antar negara seperti itu ya Bu ya. Artinya di negara ketiga ingin maju, sementara di negara maju yang sudah maju ingin maju lagi, nggak mau mengerem. Ya. Nah, itu kan dalam konteks negara. Nah, Ibu kan juga pernah belajar filsafat ya, filsafat Islam terutama. Kira-kira apa yang bisa dikontribusikan? Minimal tadi bilang sudut pandang, view, itu maksudnya apa itu? Jadi waktu di penelitian doktoral saya mencari cara, bisa dibilang approach saya adalah pragmatik, Pak. Saya mencari apa yang paling bisa jalan untuk situasi seperti ini. Apa kira-kira, Bu? Nah, karena itu karena saya tahu juga problemnya tadi, seperti saya sebutkan sebelumnya, problemnya ini global, ya kan? Saya mencari solusi yang sifatnya juga punya dimensi global. Karena itu saya mengambil penelitian pada kelompok-kelompok Islam, komunitas Islam yang sudah membentuk yang punya community development. Dan itu approach-nya di dalam environmental studies itu ada istilahnya itu semacam
ada yang disebut sustainable community development, ada yang relocalization. Istilah khususnya punya saya itu relocalization. Gerakan untuk sustainability yang dilakukan oleh komunitas dengan jalan seminimal mungkin mereka tergantung pada luar. Jadi artinya mereka sebisa mungkin mandiri. Dan untuk itu memerlukan community governance, pemerintahan by komunitas. Pemda ya? No, bukan Pemda. Pemerintahan by komunitas, bukan Pemda. Kalau Pemda berarti kan pemerintah, negara. Sifatnya negara kan statis. Desa berarti ya? Kalau saya komunitas Islam, Pak. Komunitas. Jadi komunitas Islam kalau saya ngelihat kayak semacam, harusnya saya bayangkan, karena begini, saya terinspirasi gerakan semacam Global Eco Village Network. Itu hal yang sama di dunia barat sudah dilakukan. Tidak ada urusan sama pemerintah. Mereka komunitas-komunitas sendiri yang membuat sekolah sendiri, menjalankan sekolah yang mengajarkan pada anak-anak persoalan dari awal. Anak-anak dibikin melek persoalan lingkungan. Ya, mereka bikin sistem ekonomi sendiri yang membuat mereka sistem ekonominya sebisa mungkin tidak tergantung dari pihak luar. Dan itu udah ada yang jalan, Bu ya? Sudah berjalan. Di Eropa yang namanya GEN, boleh di Google nanti, Global Eco Village Network, itu sudah di banyak tempat. Di Indonesia banyak juga sudah melakukan. Tidak satu pun. Ada yang namanya Transition Network. Transition Town Network itu sedunia juga sudah ada di negara maju. Di New Zealand banyak, di Kanada banyak. Ya, di New Zealand saya datang dan partisipasi secara istilahnya itu observasi by partisipasi. Saya melihat sambil observasi di tempat-tempat itu. Nah, di Indonesia kan tidak ada, dan itu tidak mungkin mereka masuk ke sini. Dan perlu dipropos ya kira-kira, Bu ya. Bagaimana? Penting untuk dipropos kalau dipropos belum tentu diterima. Karena apa? Saya bilang tadi, problemnya beda. Kan saya bilang tadi, ada dunia utara dengan masalahnya yang tipikal khas sendiri. Dunia ketiga juga sendiri, tidak sama. Jadi kalau ini dicangkok ke sini nggak bisa. Karena itu penelitian saya judulnya, kalau baca disertasi saya, endogenous relocalization. Saya pakai endogenous. Endogenous itu adalah sesuatu yang dari dalam. Tumbuh dari dalam. Yes. Jadi saya nggak membawa dari luar ke sini untuk ditanamkan di sini, tapi saya cari yang sudah ada di Indonesia itu apa. Kemudian dikembangkan. Itu yang saya teliti. Yang saya teliti potensinya. Karena itu saya melihat potensi kelompok Islam. Kenapa kelompok Islam? Karena mereka punya global dimension. Dia bisa bernetwork secara global. Ya, karena tadi ada komunitas kemazhaban begitu ya, bisa dimanfaatkan untuk di-develop ya. Betul. Yang mana kalau misalnya cuma sekedar Indonesia, dia nggak mau, kan bisa dibilang nasionalisme muncul di dalam penelitian saya. Kemudian pertanyaan saya begini, bisa nggak di penelitian Ibu juga ada insan tauhidi? Artinya dari sisi insan tauhidi, manusia fitrah ini bisa untuk mendevelop itu kira-kira? Oh ya, justru itu Pak. Jadi itu yang temuan saya pada akhirnya yang diperlukan, catatan-catatan yang diperlukan adalah selanjutnya pendidikan ke arah sana. Karena mungkin kapan-kapan bisa saya share ya, atau kapan-kapan kita bisa diskusi khusus persoalan itu. Ini pernah saya presentasikan di Malaysia baru-baru ini. Itu pendidikan apa yang kurang di dalam sekolah-sekolah Islam kita, baik di pesantren maupun madrasah yang ada di Indonesia, yang tidak mengarah ke insan tauhid tadi, yang selama ini celakanya seringkali justru didevelop dari kurikulum nasional, itu justru tidak menumbuhkan itu. Kenapa? Karena ditanamkannya secara ideologi developmentalis tadi. Developmentalis itu kan ingin pertumbuhan, ingin membangun, ingin berkompetisi. Akhirnya bertolak belakang dengan fitrah manusia itu sendiri ya. Ingin berkompetisi dengan negara lain. Terus kemudian solusinya apa? Yang besar. Sekolah seperti sekolah lingkungan misalnya? Bukan hanya sekolah lingkungan kalau isinya nggak diganti, kurikulumnya nasional juga sama saja. Itu yang saya. Walaupun tempatnya banyak seperti di lingkungan alam sama saja ya. Walaupun tempatnya cuma dibikinkan alam, dibikin kegiatan naik gunung apa, kalau jiwanya orangnya juga tidak dibuat untuk melek sustainability, untuk punya perenungan dan hati nurani untuk bahwa persoalan ini persoalan umat manusia secara global. Ayo kita kerja sama-sama. Ayo ini kalau kita bicara pakai bahasa orang Islam ya Pak ya. Ayo kita menjadi khalifah yang
mengurus planet bumi ini, karena ini kan tugasnya manusia sebetulnya. Manusia ini kan punya tugas untuk mengurus planet ini, kan guardianship-nya ada di kita, tanggung jawabnya ada di kita untuk khalifah itu ya, konsep khalifah di situ ya. Konsep khalifah kan di situ, ya kan? Lalu bagaimana manusia lahir tidak seenaknya begitu saja terlempar ke dunia tanpa tanggung jawab, artinya ditumbuhkan sekali. Ya kewajiban untuk memelihara bumi itu ya. Selama ini kan konsep khalifah tidak pernah menyentil-nyentil persoalan tanggung jawab terhadap bumi. Cuma seakan-akan menguasai bumi saja, tapi tanpa terus mengurusnya. Artinya manusia tauhid itu dia cinta lingkungan, gitu kan. Cinta atau kedekatan dengan Tuhan bisa dilihat dari kecintaan dia terhadap lingkungan. Betul gitu ya. Sekali. Karena bersatunya dia itu dengan alam itu dalam arti dia mengerti persoalan lingkungan, manifestasi mungkin ya Bu ya, manifestasi Tuhan itu ya. Iya, betul. Nah, itu yang tidak ada. Jadi artinya yang harus dilakukan oleh pesantren dan madrasah di Indonesia adalah mengubah total, saya bisa bilang total, karena saya melakukan penelitian betul-betul persoalan itu Pak. Saya sampai meneliti kurikulum, saya sampai melihat di mana problemnya, di mana itu tidak mungkin bisa menumbuhkan melek sustainability pada orang-orang di Indonesia. Sekarang begini aja, bagaimana kalau dari kecil anak-anak itu dicekokin untuk menjadi sekedar bangsa yang besar, ayo berkompetisi dengan Malaysia, dengan Singapura, the rise of Asia, kebangkitan Asia, ini abad Asia. Bagaimana kita bisa berpikir bahwa ini lingkungannya udah teriak-teriak, terus ingin digali, ingin dibangun. Itu bagian dari mitos ya Bu ya, ideologi mitos ya. Yes. Semua yang bersifat ideologis itu pasti membodohkan, pasti menumpulkan ini, pasti apapun, mau disebut nasionalisme, mau disebut developmentalisme, semuanya membuat anak-anak kita yang generasi kita yang lahir itu dungu. Saya ngelihatnya cuma jadi kayak robot saja, bergerak semangat tapi robot, tidak pakai hati nurani. Itu yang terjadi. Wah, menarik sekali ya, Bu ya. Karena waktu kita sudah habis Bu. Ya. Semoga Ibu mempunyai bahan-bahan untuk meneliti selanjutnya.